Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu teknologi informasi. Peranan teknologi informasi dalam aktivitas manusia saat ini sangat besar, di antaranya bahasa, yang merupakan teknologi paling awal. Karena pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa yang memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar yang bisa menjangkau informasi lebih jauh, karena gambar dapat dibawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Ditemukannya alfabet dan angka Arabik memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang menggambarkan suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet atau dengan penulisan angka. Teknologi dengan alfabet ini memudahkan dalam penulisan informasi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, komputer yang mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Kemudian masuk pada materi yang kedua yaitu teknologi informasi dalam layanan BK. Bimbingan dan konseling merupakan usaha pemberian bantuan kepada individu yang kini telah mengalami perubahan dalam penyampaian informasi. Perubahan tersebut dapat ditemukan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan konseling. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memperoleh, memproses, menyimpan, serta menyebarluaskan informasi. Hal ini secara langsung mendukung proses layanan BK yang kreatif, menarik, dan inovatif. Adapun media yang digunakan dalam konseling yaitu komputer dan perangkat audiovisual. Komputer adalah media yang sesuai untuk menyampaikan informasi dalam proses konseling. Terdapat 7 potensi teknologi berbasis internet dan 3 potensi komputer berbasis non-internet untuk bimbingan konseling. Potensi teknologis berbasis internet yang dapat digunakan untuk bimbingan konseling yaitu yang pertama email atau surat elektronik. Potensi penggunaan oleh konselor yaitu untuk terapi, marketing, screening, surat menyurat untuk penjadwalan janji, monitoring, interaction, dan tindak lanjut post-terapeutik. Dan yang kedua, website atau blog. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk pemasaran, periklanan, diseminasi informasi, dan publikasi. Yang ketiga, komputer, konferensi video. Potensi penggunaan oleh konselor yaitu untuk konsultasi, referral, homework, dan terapi. Yang keempat, sistem bulletin atau news group. Potensi penggunaan oleh konselor yaitu untuk konsultasi, sumber daya, untuk informasi dan kegiatan asosiasi profesional. Yang kelima, simulasi terkomputerisasi. Potensi penggunaan oleh konselor yaitu antara lain untuk supervisi dan pelatihan kompetensi. Yang keenam, pangkalan data, VTV CTES. Potensi penggunaan oleh konselor yaitu untuk penelitian, sumber informasi bagi konselor, sumber informasi perpustakaan, transfer rekaman konseling, penilaian dan analisis. Yang ketujuh, chat rooms, electronic discussion group. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk terapi kelompok, membantu diri sendiri, dan asesmen atau pengukuran. Sedangkan potensi teknologi komputer berbasis non-internet yang dapat digunakan oleh konselor untuk kegiatan layanan bimbingan konseling sebagai berikut. 1. Spreadsheet. Potensi penggunaan oleh konselor yaitu untuk tata kearsipan, data organisasi, informasi, konseling, dan penelitian. Yang kedua, pemrosesan kata. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk tata kearsipan, surat menyurat, marketing, publikasi, dan penelitian. Yang ketiga,
software non-internet. Potensi penggunaan oleh konselor yaitu untuk pelatihan keterampilan profesional dan konseli, informasi bantuan diri sendiri, marketing, manajemen kantor, sumber referensi, dan catatan kasus. Masuk pada materi ketiga, yaitu manfaat penggunaan TI dalam layanan BK. Yang pertama, menemukan murid dengan masalah tertentu. Tidak semua murid cukup terbuka mengenai kendala yang dihadapi di sekolah. Keberadaan guru BK akan sangat membantu dengan mengelompokkan data berdasarkan sikap tertentu dari kalangan siswa. Guru BK bisa lebih mudah menemukan murid dengan kendala penyesuaian diri di dalam kelompok tersebut. Bisa diberi konseling agar lebih mudah berbaur dengan kelompok. Yang kedua, meningkatkan partisipasi sosial murid. Adanya aplikasi konseling nyatanya tidak hanya bermanfaat untuk konselor saja. Program konseling yang terstruktur dan terencana secara tidak langsung bisa meningkatkan partisipasi sosial. Hal ini yang dibutuhkan sekolah untuk meningkatkan mutu bimbingan konseling. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan dan pemahaman murid terhadap masalah pergaulan. Jika konselor bisa mengelola data tentang hubungan dan tindakan sosial murid, langkah cermat untuk mengatasinya pun bisa dilakukan. Tak heran jika akhirnya kepekaan dan pemahaman murid terhadap masalah pergaulan bisa lebih baik. Keempat, membantu perencanaan program konstruktif. Guru bimbingan konseling bisa merencanakan program yang konstruktif dengan adanya aplikasi yang mendukung. Program tersebut bisa mengelola permasalahan yang dihadapi para muridnya hingga akhirnya mendapatkan solusi konseling. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang dipaparkan di dalam video dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.